Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam. Perkenalkan, nama saya Yasmin Rizka Alivia dengan NIM 1602439 sebagai Ketua Kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Javier Agista Suryawijaya, NIM 1602424 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Michael Darren Immanuel Linggaharto dengan NIM 160244416 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fadila Putra Pranoto dengan NIM 1602408 dengan saya sebagai anggota. Perkenalkan, saya Faramunia Muslimah Gofir dengan NIM 160242112 sebagai anggota. Di sini kami akan menjelaskan tentang proposal yang telah kami buat dengan judul Literasi digital menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam era globalisasi ini. Saat ini, masyarakat pedesaan masih jauh tertinggal daripada masyarakat perkotaan dalam isu literasi digital. Ketertinggalan ini atau kurangnya kewaspadaan masyarakat desa terhadap isu literasi digital dapat membawa masyarakat pedesaan ke arah yang lebih buruk, di mana saat di era globalisasi ini atau yang biasa kita sebut dengan era digital, literasi digital menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan kita dalam tumbuh dan berkembang. Untuk itu, isu literasi digital ini perlu kita garis bawahi. Provinsi Jawa Barat, terutama Kabupaten Sumedang, menjadi salah satu daerah pemerakasa bangkitnya literasi digital di Indonesia. Namun, tetap saja banyak tantangan yang harus mereka hadapi dalam berliterasi digital, terutama adalah pencegahan hoax. Isu penyebaran hoax ini sangatlah serius baik di dunia virtual maupun di dunia nyata karena dapat berpotensi meruntuhkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk itu, kami berencana untuk membasmi penyebaran hoax secara menyeluruh dengan pembangunan infrastruktur teknologi, kampanye gerakan anti hoax, dan menyajikan informasi secara terpusat melalui platform media sosial. Dengan itu diharapkan informasi yang diterima masyarakat akan lebih terpusat dan meminimalisir terjadinya penyebaran hoax. Selanjutnya, alasan mengapa kami memilih Desa Rancakalong sebagai desa yang kami targetkan pada program kerja kali ini adalah karena setelah melakukan riset online melalui website dan YouTube, kami menemukan bahwa Desa Rancakalong ini termasuk desa yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan teknologi dibandingkan dengan desa-desa lain yang maju di Kabupaten Sumedang seperti Desa Cilales, Desa Margamukti, Jatihurip, dan Desa Jatimulya. Keterbatasan infrastruktur teknologi ini ditandai dengan salah satunya yang paling menonjol adalah dengan akses internet yang lambat, yaitu dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang 4G, daerah Rancakalong ini masih memiliki jaringan internet yang 3G begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah untuk proposal kami. Rumusan masalah tersebut ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana cara efektif mencegah penyebaran hoaks ataupun informasi palsu yang ada di desa. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan akses teknologi untuk masyarakat di desa. Yang ketiga, apa peran kepala desa dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring dan menerima informasi yang beredar. Yang keempat, apa solusi efektif untuk menanggulangi krisis literasi digital di desa. Proposal kami memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, mengedukasi masyarakat tentang bahayanya hoaks dan mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap hoaks. 2. Membangun dan memperbaiki infrastruktur digital yang memadai untuk masyarakat. Yang ketiga, menjalin kerjasama antara kepala desa dan kami untuk memastikan program-program tersebut berjalan secara lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mengadakan berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur digital, seminar literasi digital, kampanye pencegahan hoaks, dan pengenalan website dan aplikasi sebagai hasil upaya kerjasama kami dengan kepala desa. Manfaat dari proyek yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kita dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat desa setempat.
yang dimana kita akan memberikan akses informasi dan juga akses layanan pengaduan. Selanjutnya itu kami juga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat desa dalam menerima suatu informasi. Seperti apabila masyarakat desa mendapatkan suatu informasi dari media sosial, berita online, berita yang ada di TV, jadi masyarakat desa itu bisa dapat lebih berpikir kritis. Manfaat selanjutnya yang akan kalian dapatkan dari kegiatan ini adalah kalian dapat meningkatkan kehati-hatian terhadap suatu informasi yang hoax atau palsu. Dengan adanya gerakan anti sosial hoax, maka warga desa setempat akan lebih waspada dari informasi palsu. Dan yang terakhir dan tak kalah pentingnya adalah warga desa setempat akan dapat beretika sosial yang lebih baik. Jadi di sini kami akan mengajarkan warga desa setempat bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik, yang dimana itu akan bermanfaat bagi mereka ke depannya. Metode pelaksanaan dari tujuan utama kegiatan kita yaitu meningkatkan literasi digital di masyarakat desa akan mengusulkan 5 program. Yang pertama, kerjasama dengan kepala desa. Di sini kami akan bekerjasama dengan kepala desa untuk membuat program-program apa saja sih yang dibutuhkan untuk desa Rancakalong ini. Lalu kami juga akan membuat program yang dimana program tersebut berfungsi untuk melanjutkan program jangka panjang. Kami juga berharap dengan bekerjasama dengan kepala desa ini mempererat hubungan kami mahasiswa dengan kepala desa. Paksa isolasi dan isolasi mandiri keduanya Program kerja yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur teknologi. Di sini kami akan melakukan survei infrastruktur teknologi apa yang dibutuhkan di Desa Rancakalong. Lalu kami juga akan bekerja sama dengan pihak eksternal dan juga akan membangun infrastruktur teknologi ini dengan melibatkan masyarakat-masyarakat di Desa Rancakalong ini. Lalu juga kami akan melakukan pelatihan untuk masyarakat-masyarakat di Desa Rancakalong ini. Manfaat dari kegiatan ini, kami berharap dengan adanya kegiatan ini memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi dalam teknologi digital. Community where we install this one regarding the towers they need to put up, so they have been very helpful because they really want this one to be online. And program kerja yang ketiga yaitu kampanye pencegahan hoax. Dalam program ini kami akan mengedukasi masyarakat tentang bahayanya informasi palsu atau hoax. Lalu kami akan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah sekitar dan menyebarkan poster-poster di daerah lingkungan masyarakat. Dalam program ini kami berharap terbentuknya masyarakat yang waspada, kritis, dan terinformasi dengan baik. Program kerja yang keempat, seminar literasi digital. Di sini kami akan mengadakan seminar literasi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi digital dan penggunaan teknologi digital. Kami mengharapkan masyarakat dapat memilih informasi yang baik dan menggunakan teknologi digital secara baik. Program kerja yang kelima yaitu pengenalan website dan aplikasi. Di sini kami akan mengenalkan website dan aplikasi apa saja yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pelaporan tentang hoax. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota hanya untuk melakukan pelaporan hoax. Masyarakat bisa melakukan pelaporan hoax di website dan aplikasi yang telah kami kenalkan. Klik garis 3 di pojok kanan dan klik juga informasi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan memilih informasi seperti apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu inginkan. Contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mencari informasi tentang berita di Sumedang. Lalu klik hoax. Apakah ada hoax baru di Sumedang ini atau tidak? Setelah itu, maka akan muncul berita-berita tentang hoax. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan dari setiap poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi dengan kurangnya kemampuan maupun keterampilan digital masyarakat Desa Rancakalong serta efek negatifnya kepada seluruh desa,
Sebuah inisiasi dari suatu ataupun beberapa pihak yang dapat melawan hal tersebut sangat diperlukan. Proposal ini mengusulkan berbagai metode yang diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi digital maupun akses teknologi masyarakat Desa Rancakalong sebagai salah satu langkah dalam menjadikan Desa Rancakalong menjadi desa yang maju dan terampil dalam menggunakan teknologi. Maka dari itu, kami mengadakan berbagai program seperti pembangunan infrastruktur teknologi, kampanye pencegahan hoaks, seminar literasi digital, serta pengenalan aplikasi dan website. Kami berharap serangkaian kegiatan ini akan memperlihatkan dampak positif dalam perkembangan literasi digital di Desa Rancakalong dan mewujudkan lingkungan digital yang ramah dan maju.